biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh. Aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang aneh, target kita kali ini adalah pedangdut Uci Sucita. Cewek cantik ini, dia lagi punya bisnis salon kecantikan, di mana salon kecantikan itu memproduksi krim buat muka. Kita akan kerjaan berhubungan dengan ini. Jadi nanti ada agent kita, ya agent Afni yang akan komplain. Dia udah pakai krim muka produksinya Uci Sucita, sampai akhirnya menimbulkan kayak bintik bercak-bercak kayak cacar monyet. Oke, dia datang langsung. Afni teriak, "Hei, Uci Sucita kan? Lihat nih, ini gara-gara krim muka kamu, muka saya jadi kayak begini. Muka saya jadi kayak monyet." Mbak, ini deh, emang bener-bener ya. Nih. Ini produk Mbak kan? Gara-gara skincare punya Mbak, lihat muka aku jadi kayak gini. Pokoknya aku mau terima, Mbak harus tanggung jawab. Ya udah sabar dulu dong Mbak, aku juga kan baru nyampe sini. Ini juga lagian bukan tempat aku kan, tempat teman aku. Jadi Mbak sabar dulu ya, aku ingin telepon temanku dulu. Yaudah, telepon aja dulu. Lo olesin krim mukanya dia ke mukanya dia. Iya. Tapi ada orang marah-marah sama gue. Lu kesini gak sih? Aduh! Yang bener aja dong! Ya udah, tanggung jawab aja deh sekarang, nggak usah banyak ngelak. Gak mungkin dong, lihat nih gue ini jadi bikin muka kayak gitu. Lo lihat sendiri dong muka gue bagus kayak gini. Ya kan kayak gitu aneh banget. Dengerin ya Mbak, dengerin ya. Cobain aja sama Mbak sendiri, bisa aja kan Mbak yang make itu Mbak bagus, tapi kalau ke orang lain kan gak bagus. Aduh, Mbak, dengerin ya. Ini pokoknya aku nggak mau tahu tanggung jawab. Ini muka aku jadi kayak gini dan suami aku pun marah-marah gara-gara muka aku kayak gitu. Kapan kayak monyet kayak gitu? Apalah. Lu jangan ngomong kayak gitu ya. Ini belum tentu gue, ini pasti salah deh. Gak mungkin banget lu Lihat aja dong kemasannya, Mbak sendiri kan yang punya. Enggak, ini bukan gue. Kok bukan dia? Parah banget deh lo ya. Biar lo rasain apa yang gue rasain, apa yang gue alamin. Udah deh, sekarang mau belepotan kayak gini, muka aku udah kayak gini. Lu lihat ini, gue jadi kayak gini. Ya udah, cobain aja biar mukanya kayak aku. Biar sama kita tuh, tahu. Mbak jangan kekerasan ya, aku gak pengen kekerasan sama Mbak. Ya gak bisa lu ngomongin kayak gitu, kayak gini gak sopan dong. Ya Mbak juga gak sopan, gak mau tanggung jawab. Ini ada tempat orang, bukan tempat gue. Ya tetap aja itu produknya punya Mbak kan. Ih, apa sih? Ya udah tanggung jawab. Jaga omongan lu ya. Lu pengen jaga dong. Aduh, ini marah banget. Kita nggak nyangka loh pemirsa ini. Target kita sampai marahnya kayak begini. Belum tentu ini punya. Gak usah nginjek ya. Aku pakai sepatu, aku bisa nginjek juga. Masih hargain Mbak, oh. Tanggung jawab aja, aku Tapi tanggung gak usah jawab. marah-marah gitu terus kayak gini lagi gak sopan. Ini kena jam gue. Ya emang kenapa ya Allah jam yang kayak gitu doang bisa beli di Tanah Abang? Ya udah sekarang tanggung jawab, aku nggak tahu ya suami aku pun. Ya udah gini aja jangan soal-soal nelpon deh, aku minta ganti rugi aja. Sampai yang banyak kita deh. Gak kenapa menurut gue kayak gitu. Masih ngelak aja udah jelas-jelas. Udah jelas-jelas ngada-ngada gimana? Ya udah 3 juta aja kalau nggak mampu 5 juta. Ya Tuhan masih aja ngelak 3 juta loh nggak mampu bayar. Biar aku, pokoknya intinya aku pengen muka aku balik lagi kayak dulu. Dah. Ya udah kalau nggak ada 3 juta 1 juta aja. Gak ada duit ya udah gue tungguin mau ditransfer apa gimana nih? Aku bisa tuntut Mbak loh. Gue tutup balik. Ya cemaran nama baik loh. Udah ini apa kan gak ada. Ini juga undang-undang konsumen. Aku bisa menjarain Mbak loh. Gue penjarain balik loh. Kuplek, lo masuk pura-pura jadi suaminya Afni ya. Oh, apa kita mau sepenjara? Mau aja sendiri. Ya udah, pokoknya aku mau minta 1 juta aja. Balik lagi ke sini lagi nggak ngerti dibilangin. Ini istrinya. Iya. Gue pergi. Bahas apa?
siapa? Krim muka gue ini bikin muka kayak gini, gak mungkin banget. Mbak, ini yang bikin muka kamu gitu? Kita tuh kenapa? Lihat. Asal Mbak tahu ya, dulu muka istri saya tuh lebih cantik dari Mbak ya. Sekarang gara-gara pakai krim muka Mbak, ya dia kayak begini mukanya. Sembarangan ya kalian nih. Suami saya loh ini. Hah? Gue tuh gak tahu ini maksudnya apa lagi. Ini krim apa lagi. Kenapa jadi gue sasarannya? Iya, sama. Ngapain bilang bawa dia? Enak aja kamu ditampar. Iya. Udah deh. Aku juga gak minta kamu nafsu sama aku, tapi kan aku pengen muka aku bagus. Ih, Mas. Apa sih, Mas? Muka aku tuh pengen bagus, gak usah pakai surat cerai, Mas. Sekarang kamu tanda atau aku nikah lagi sama dia. Suami saya gara-gara krim ini jadi ninggalin saya. Saya mukanya kayak begini, sekarang suami saya meninggalin saya, Mbak. Tanggung jawab dong. Tuh ya, Mbak. Lihat, gara-gara krim doang aku bisa cerai loh, Mbak. Udah deh, gak usah drama. Gak, Mbak, gak usah drama. Masalah pribadi, masalah ya udah jangan disatuin sama gue apaan? Ya udah, kalau Mbak nggak mau ini jadi panjang, Mbak tanggung jawab. Apa jangan-jangan emang Mbak tuh udah kenal sama suami saya ya? Dasar pelakor nih lama-lama ya. Cantikan juga aku, cantikan dulu kan. Mbak gak usah kayak gitu ya. Udah deh. Aku gak takut ya, aku bisa laporin Mbak juga. Udah, gue berani laporan, gue juga laporin. Ya udah, ini sama namanya dengan pencemaran nama baik. Ini juga ada undang-undangnya konsumen. Tahu nggak Mbak? Kamu nggak boleh gitu. Ya. Apaan sih? Kamu jangan panik dong. Apa sih? Hah? Kamu kok mau belain dia sih? Kamu pengen aku kabur? Mbak, dengerin ya. Kamu jangan dulu, nggak usah kabur deh. Enggak, aku nggak bakal ke kursi. Bodo amat ya, gue gak mau urusan. Oh gitu. Lagi kayaknya bini lo tuh sakit jiwa deh. Kok mau jadi penggantinya? Ceraiin. Emang dia mau? Dia emang pelakor ya kamu itu ya? Bodoh sama saya. Kayak gue apa? Kenapa ini urusan apa sama lo? Aku lindungi suami aku sekarang ya. Gimana sih? Aku nggak boleh. Lo apaan sih? Pegang-pegang gue. Yang nyuruh saya ceraiin. Mbak, Ya tanggung udah, jawab. ya bukan urusan gue. Mbak harus menikah sama saya. Ya udah, 1 juta aja deh. Nggak usah 5 juta deh. Gimana? Bisa nggak? Oke. Jadi ini pemirsa, ini kan salon ini kan punya temennya Uci ya. Jadi Uci itu mensuplai ya, nitipin barang-barang krim kecantikan dia ke salon ini. Nah, temennya Uci itu namanya Alki. Ya, oke nih kita masukin Agustin jadi asistennya temennya Uci kan di salon ini. Marah-marah karena berisik. Oke. Lo masukin asistennya yang punya salon, marahin Uci karena berisik. Alki, jangan ribut-ribut di sini dong. Di sini kan lagi banyak yang treatment di atas. Kalau yang ribut-ribut di luar. Aduh, siapa juga sih Bu yang mau ribut? Alki mana sih? Aku mau ketemu Alki Bu hari ini Bu. Bukan ketemu orang gila ini. Alki mau datang ya. Dad, Dia nih sama dia. Mbak bilang saya orang gila, sih gila karena Mbak. Hei, ayah. Gimana sih? Udah deh, pokoknya takut. Udah Mbak, udah jangan ribut di sini Mbak. Udah deh, ribut di luar aja. Ya, ibu siapa juga yang mau ribut sih Bu? Dih, padahal dia yang gila loh. Dih, apaan? Kamu sendiri yang tanggung jawab, mana 1 juta aja nggak mampu loh ya. 1 juta doang nggak mampu, dasar. Miskin. Suami saya. Apa? Jadi dia keluar, dia mau keluar, siap-siap dia mau keluar parkiran. Siapin Andre sama Uri pakai masker muka. Lo bawa peralatan elektronik dan kayak abis maling barang. Dan nanti masukin ke mobilnya Uci. Dia udah buka mobilnya, kunci alarmnya udah dibuka. Lo langsung masukin barang-barang itu, tutup. Apaan sih? Ntar dulu kok. Ntar dulu kan Mbak. Enggak
keluarin. Ayo. Iya, sebentar dong. Ngapain juga? Ini sebentar cuma keluarin. Iya. Dia udah sadar kalau ini maling. Sebentar dong. Ini. Mama, jangan. Ini biar sama nih, Mbak. Tuh. Jangan berisik. Oke, gini aja. Bilang aja kalau lo tuh berdua adalah adik, kakak beradik. Ya, lagi berjuang mencari uang untuk nenek lo yang lagi sakit keras. Kak, please Kak, jangan telepon dong Kak. Halo? Ada polisi ya? Kak. Kita sakit. Nenek kita berdua tuh sakit, kanker stadium 2. Kita tuh butuh biaya buat berobat, Mbak. Ini mau kita jual, Mbak. Kita bantu, tolong buat jajalin ke pasar, di mobil bakal lebih mahal. Tapi kok kayak gitu bang caranya? Terus kenapa sih? Kita nggak tahu gimana, kita nggak tahu ngapain lagi, Mbak. Ya, tapi kan Mas ini juga badannya kekar-kekar, kenapa sih nggak jadi kuli bangunan kek? Nggak sakit kek? Kita tuh kemarin cuman kerja kayak gini aja, kita cuman kerja cuma dapat 5 juta, Mbak. Ya kayak gini kerja ngambil barang, jual. Rampok. Aduh, udah nih, gua kasih duit ya buat kalian nih ya, buat kalian nih ya, gua kasih nih ya. Bang, 50 ribu. Kalau cuma segini, Mbak, biaya rumah sakit totalnya butuh 25 juta. Ini baru ada 5 juta. Ya urusannya apa sama gue gitu loh. Mobil Mbak bagus. Iya, masa ngasih 20 juta juga habis? 20 juta, lo pikir gue nggak cari duit sendiri? Gue juga kerja keras dong. Lo juga harus cari duit Kita sendiri juga cari dong. duit sendiri. Kita cari duit aja berdua, sendiri-sendiri kadang-kadang, Mbak. Gue kasih caranya cari duit sendiri deh. Daripada gue telepon polisi. Ya, Oke, Bang Pendi masuk jadi security ya. Tapi lo bukannya nolong atau ngebantu situasi malah bikin kacau. Kalau nggak gini deh, Mbak bantuin kita jual nih, kita berangkat bareng. Nanti hasil jualnya kita bagi 2. Ini kan mobil Mbak kan bisa naikin harga nih, mahal. Enggak. Jual pakai mobil Mbak. aduh belum Bapak datang Pak. Gini loh Pak, tadi tuh aku baru keluar dari salon ini ya. Terus tiba-tiba ada 2 orang ini. Tiba-tiba masuk ini tuh apa TV sama ada 2 ke mobil saya Pak. Ini pasti ini 2 orang ini maling Pak. Bohong Pak, bukan begitu ceritanya. Kita itu tukang servis alat-alat elektronik. Dia ini TV-nya rusak Mbak ini. Kita udah betulin servis, satunya harusnya 400.000. Malah kita dibayar cuma 50.000. Saya berdua sama dia tuh kan jasa reparasi, Pak. Kita tuh reparasi TV dan radio, elektronik. Terus kita udah siap-siap, udah semua diperbaiki. Udah benar, malah kita kasih cuma 50 ribu. Padahal nggak segini, Pak, biayanya. Yang bener aja, kalau Bapak dengar nggak kayak servis gitu? itu paling 400. Apaan sih Bapak? Masa bapaknya lebih tahu? Udah diam dulu. Ya yang bener kalau ngasih jasa itu yang bener. Hargai orang kecil. Betul, Pak. Setuju saya, Pak. Yang bener aja. Saya yang mau benerin. Yang Ini mau mau bener benerin dulu. Bapak lebih percaya dia daripada saya gitu. Itu kan berdua, saya udah bisa berdua. Mbak, Bapak tahu kan, Pak, kerja keras kayak gimana, Pak? Kalau kita udah kerja susah-susah dibayar gocap. buktinya 50 ribu. TV sama radio udah perbaiki, udah benar. Udah. Itu Pak di dalam tuh. Udah. Ya kalau udah bener, kalau keluarin bawa. Bukan punya saya, Bapak. Saya ini baru keluar dari salon ke sini, jalan-jalan mau masuk, mau keluar dari sini. Tiba-tiba ada 2 orang ini tiba-tiba masukin barang-barangnya ke mobil saya. Tuh, dia ngomong sendiri, nggak ada saksinya. Kita berdua. Pak, gini aja, Pak. Bapak lebih percaya kita orang kerja apa? Ada Nah, buktinya, dia sendiri nggak ada bukti. Terus ini, Bapak, ini asli nggak? Lagian cuma 50 ribu, servis TV. ini gue aneh banget deh. Dari tadi gue kerjain sama orang. Apa? Gue udah marah-marah dong Kita sekarang. malah. Kalian Bayar jangan aja. kerjain gue ya? Jangan-jangan Mbak yang mau balas dendam sama kita, karena Mbak dikerjain sana, Mbak mau kerjain kita ya? Ih, ngomong apa sih lo? Mbak yang Nggak ngomong jelas apa? banget. Apa, mau ngapain lagi? Udah deh. Lu mau duit kan? Hah? Lu mau duit kan? Enggak, gua mau bayaran itu. Bayaran doang, bayar. Udah bayar aja, bayar. 50 ribu nggak cukup, Mbak. 50 ribu. Berapa satu unitnya berapa? Bayar. Udah ya. pokoknya harusnya itu paling nggak 400. Duitnya aja nggak di dompet, mana banyak duitnya. Mana
Nggak ada tuh, nggak ada. Tuh, ambil. Ini buat lo. Nih, ya. Udah dihitung. Terus Oh. bawa barang-barang lo Nih. di mobil gue. Biar Kalau selesai, ya. dengerin, kalau nggak ada security nggak selesai tuh duitnya bayar security-nya. Gue doain gak berkah ya kalian. Bawanya kayak gitu sih jelek banget sih, Ya Mbak. bagus banget Jangan gue doain lagi gitu capek kok. Udah. Tadi barang-barang udah diperbaikin. Udah dikasih duit. Mbak, kurang, Mbak. Keluarin gak? Gue telepon mulu. Gue gak ada lagi duit. Emang nggak ada duit? Gak ada lagi duit. Gimana nih? Nggak ada om-omnya. Ini mau Ini jadinya gimana ini? Itu om-omnya yang sering bayar Mbak, nggak ada. Lu jangan sembarangan kalau. Nah, biasanya kan kayak gitu, artis-artis ada om-omnya. Mbak, apa berdua sih? Gak usah ngomong kayak gitu dong. Nggak boleh nggak boleh itu Tadi dong. gua udah mau Nggak boleh. bayar. Gue kasih duit sama lo. Udah, cepet-cepet keluarin. Bawa sana bawa. Masih kurang nih duitnya. Di belakang, duduk belakang, Keluar gak? Atau enggak gue telepon polisi. Mau dibawa kemana ini? Bawa kemana ini? Udah Bukannya keluarin bawa. aja. Ini barang-barang tadi Bang. gak jelas buat gue. Udah pak. Udah dapet kan? Udah Ini dapet kan? kurang, Udah. Kurang tuh. Udah. Terus pulang pergi. Oke. Gini. Nah. Itu lu jangan pergi. Lu malah masuk ke dalam mobil semuanya. Kurang nih. Kurang nih. Kurang nih. Mbak, kurang dong pasnya. Kurang. Kurang. Jadi tadi kita kesini pakai ongkos 100.000. Pulang itu 100.000. Bener deh gue curiga deh. Keluar deh. Lu siapa sih? Apa sih Mbak? Lu kalian tuh siapa sih? Ya kita di sini. Udah, sana. Pergi bareng apa enggak sih? Gimana Mbak? Kayaknya masih kurang loh Mbak. Udah ya. Dia marah Udah ya, dulu. selesai ya pak. Gue balik. Udah. Mbak, Ketemu pergi. Jangan masuk ke mobil gue. Mbak, Selesai. Mbak, Kok galak banget? lu cantik-cantik. Galak banget. Apa sih pak? Apa pak? Gak mungkin gue marah-marah kalau nggak ada kayak gini. Udah ya. Marah kalau saya nggak marah. Halangin mobilnya. Mbak. Ikut nggak bareng nggak? Apaan sih kalian masih belum mau balik sana? antar simpang aja. Ajak. Keluar nggak? Bodyguard deh, jadi bodyguard. Enggak. Biar nggak rese di sini bawa sekalian nih. Bilang nih ya, kalau nggak ada pin kalian udah sana pergi. Lu kenal aja kagak? Gue Bilang masuk aja. ke mobil gue. Tadi kan Mbak yang nyuruh kita diperbaiki. Sana.